Yusuf. Yang bersih ya? Iya, company. Mana, Le? Mancingnya? Iya, Bang. Abang suka mancing juga kan? Dulu. Tapi sekarang nggak pernah mancing. Kenapa, Bang? Mancing kan enak. Bikin otak segar, refreshing. Abang nggak bisa. Abang kudu narik. Lagian juga abang nggak perlu nyegerin otak. Ah, masa sih? Bener, Li. Sebagai sopir bajai, Bang Juri kagak perlu pakai otak. Jok. Lu ingat nggak danau yang dulu kita sering mancing? Ya inget, Bang. Kan tiap kali liburan kita mancing ke sono. Sekarang aja semenjak abang nikah kagak pernah mancing lagi. Emang kenapa, Bang Ucup? Bang Juri nggak dibolehin sama Poneng? Atau takut sama Poneng? Asal Lili tahu nih ya, kita ini sebagai laki-laki nggak boleh takut sama bini. Kalau abang nggak takut, kenapa abang nggak mau mancing? Gue sih mau aja. Cuman kan kudu ngidupin keluarga. Li, Bang Juri takut sama mertua. Li. Li, gimana? Kalau hari ini Bang Juri ajari Lili mancing. Kan abang mau narik. Kalau setengah hari nggak apa-apa. Tumben abang berani. Sekarang Lili tahu Bang Ucup. Soalnya sekarang nggak ada emas. Ya udah deh, kalau gitu Bang Ucup juga ikut ya. Li, tapi Bang Juri nggak punya pancingan. Oh iya, Ili masih punya kok satu lagi pancingan di rumah. Ada? Kalau mau, Ili ambilin deh buat abang. Tapi Ili mau nanya dulu, Bang. Nanya apaan? Kalau Ili naik bajai Bang, mesti bayar nggak? Ya enggak. Soalnya Ili mau nyewain pancingan ke abang. 5.000 nggak apa-apa kan? Kebeneran, abang belum pergi narik. Anterin Oneng dong, Bang. Oneng mau ke pasar beli kebutuhan salon. Gua baru menarik, gimana sih lo? Oh, ya udah. Kalau gitu berarti abang anterin Oneng aja ke pasar. Ntar Oneng pulangin sendiri. Abis itu abang narik, ya? Aduh, nggak bisa, Neng. Soalnya gua kan mau kemana lu, Cup? Ayo mau. Gue mau anterin Ucup. Soalnya dia duluan yang anterin gue. Tapi si Ucup kok bawa pancingan? Lu mau pergi mancing ya? Oh enggak po. Saya cuma mau nganterin pancingan ini punya si Said. Iya Said, ini punya Said. Pasti abang mau ikut mancing juga. Wah, gue nggak mancing. Ucup mau nganterin pancingan. Gue nganterin Ucup. Abis gitu gue narik. Oh iya. Nanti si Said. Itu. Oh iya, ini pancingan lu, Ini pancingan lu. Pancingan lu. Nah, Bang. Karena kan pancingannya udah dianterin nih ke si Said, dikasihin sama si Said. Iya. Berarti abang sekarang bisa narik dong. Oh iya. Iya. Ya udah, kalau gitu Oneng sekarang berangkat dulu ke pasar. Iya. Tapi abang mesti janji, abang kagak boleh mancing, abang mesti narik. Oh iya dong. Narik, ya? Iya, udah 5 tahun kan abang nggak mancing. Masa gara-gara Ucup mau mancing, gue ikut mancing lagi? Enggak. Narik ya? Iya. Awas kalau nggak narik. Bang Juri, ini pancingannya. Neng, gue janji cuma setengah hari. Nggak mungkin, abang pasti kagak bakalan narik hari ini. Ada apa sih? Pagi-pagi udah berantem. Tentunya Bang Juri, pakai mau pergi mancing segala. Biarin deh Neng, dia pergi mancing. Dia udah 5 tahun gak pernah mancing. Dulu sih hampir tiap hari dia mancing.
Untung aja dia berhenti. Kalau enggak, ya kulitnya bisa hitam, jelek kasih ucup. Jangan cebut begitu. Ntar muka lu cepet tua, jelek ya emak lo. Ingat waktu si Juri masih kecil gila mancing, gak pernah bilang sama emak kalau mancing tuh. Emang dulu waktu Bang Juri masih kecil, Nya juga kagak ngizinin dia pergi mancing. Ya masalahnya kalau dia pulang mancing, sendalnya hilang. Ketinggalannya? Bukannya ketinggalan, sendalnya ngambang di air. Soalnya setiap pergi mancing pasti dia kecebur. Jadi deh, kalau Nya ngizinin abang boleh pergi, tapi abang mesti janji cuman setengah hari, abis itu abang mesti narik ya. Pasti gue narik. Janji. Janji. Sekarang Ili makin ngerti. Ngerti apaan sih lo? Bang Juri bawa Nyak sini buat ngadepin Mak. Betul kan, Bang? Cuk, tempatnya masih kayak yang dulu ya, Cuk ya? Ikannya banyak kagak, Bang? Wah, banyak, Li. Pokoknya lu bakal dapat banyak deh di sini. Bukan ikannya aja yang banyak. Nyamuk malintanya juga banyak. Ini kan satu kan lintah. Ah, Lintah mah nggak sakit, Li. Bener, Bang, nggak sakit. Iya, Li. Itu buktinya. Bang Juri aja kagak berasa kalau ada lintah di kakinya tuh. Ya, cep. Wah, takut. Mau masak apa hari ini, Nya? Opor ayam. Oneng kan udah bisa bikin opor ayam. Lagian baru kemarin kita makan opor ayam buatan Oneng, ya kan? Iya, makanya hari ini jadi kewajiban Nya ngajarin Oneng biar bikin opor ayam yang enak. Oh, iya. Nah, emangnya opor ayam buatan Oneng kurang pas ya rasanya? Bukan begitu, cantik, manis. Iya, nggak baik ngomong kejelekan orang. Nya, Oneng mau pergi dulu ke pasar, mau beli kebutuhan salon ya. Sendiri. Iya, abis Bang Jurinya mau pergi mancing. Dia diantar si Juri aja. Maksudnya kalau Oneng dianterin Bang Juri kan berarti naik bajai. Berarti kalau Oneng pulang kaki Oneng kagak pegel karena kagak usah jalan kaki, ya kan? Bukan begitu, supaya lu nggak nyasar. Nyasar bagaimana sih, Nya? Oneng kan tahu jalan ke pasar. Ya ngerti, lu tahu jalan ke pasar. Iya. Tapi yang khawatirin lu nggak tahu jalan pulang ke rumah nih. Iya ya. Ya udah deh. Oneng ke pasarnya besok aja deh ya, Nya ya. Rik, Bang Juri ini pengalaman mancing di sini. Kalau Ili mau dapat ikan yang banyak, no di sono tempatnya. Tapi kan panas, Bang. Ya emang panas, cuman ikannya banyak. Percaya ya Bang Juri. Bang Juri kan janji mau ajarin Ili. Udah duduk sana. Bang, tega amat sih ngebohongin anak kecil. Kasihan sama dia. Lu yang di sana. Li mau gantian tempat duduk sama Bang Ucup? Mau, Bang. Soalnya Ili takut dimarahin ibu. Dimarahin kenapa? Ibu suruh Ili janji boleh mancing asal jangan di tempat yang panas. Kata ibu, jangan sampai Ili hitam jelek kayak Bang Ucup.
Oneng pengen tahu Bang Juri lagi kecil demennya apaan sih, Nya? Makan. Lah, kalau itu sih Oneng udah tahu. Dia nggak pertama makan, Iya. kedua mancing, Nah, ketiga ngupil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, lo masih niat kagak sih pergi ke pasar hari ini? Tadinya sih gue emang pengen pergi ke pasar, Vi. Tapi gue takut lupa jalan pulang. Masa lu lupa sih, kan jalan pulang sama jalan waktu lo berangkat ke sono kan sama aja. Iya, lain lagi, Vi. Nih begini ya. Gue kan kemarin kan ke pasar. Gue jalan kan, terus ada pertigaan. Nah, di sebelah kanan itu ada bengkel. Tapi pas gue pulang dari pasar, tuh bengkel kenapa jadi di sebelah kiri? Makanya nyak larang Oneng pergi kemarin. Bengkel Oneng lupa sebelah kanan atau sebelah kiri. Neng, masa gitu aja bingung sih, Neng? Gini. Nih, lo kan pergi ya, lo pergi nih. Sini pertigaan, ya kan? Sebelah kanan kan bengkel? Nah, lo sampai pasar, lo kan balik, ya kan? Lo balik, set, bengkel jadi sebelah kiri. Lah, bengkel bukannya di sini tadi? Iya, seharusnya bengkel sebelah sini ya. Jadi bingung. Bang, kamu tuh kiri dapat, Bang. Heh, iya. Sini, pegang. Bang Juri, ini dapat, Bang. Waduh, gede nih. Wah, Bener juga apa kata abang. Di sini ikannya gede-gede. Nggak salah, Bang Juri suruh Ili pindah ke sini. Ili, sebenarnya Ili bisa dapat yang lebih gede lagi. Cuman Ili kurang mahir, jadi dapatnya segitu. Sini, Bang Juri kasih tahu caranya. Caranya gimana, Bang? Ili duduk sini, liatin Bang Juri. Terus Bang Juri di mana? Ya nggak apa-apa, Bang Juri di sono. Tapi itu kan tempat Ili. Ili itu udah hitam. Ntar ibu marah di rumah. Ya? Bang, kagak usah banyak alasan. Ngomong aja langsung. Ngomong apaan, Bang Ucup? Bang Juri mau kudeta tempatnya Ile. Li, situ enak nggak, Li? Bang Juri, Ili dapat lagi, Bang. Makasih ya, Bang. Ili disuruh pindah ke sini. Cup, umpan lu bawa kemari, Cup. Abang ngapain berdiri? Mendingan juga duduk. Kalau gue berdiri, gue bisa nentuin tempat yang banyak ikannya. Ya duduk juga kan bisa. Kalau duduk lain, Cup, gue nggak bisa lihat pusaran tempat banyak ikan ngumpul. Kalau abang berdiri, tuh ikan pada kabur ngeliat pusar abang. Dikirain dipelototin sama gurita. Wah, jangan semua dong bang, saya bagaimana? Lu pakai umpan gue nih. Wah, Cup, kayaknya sekarang enak ya. Ada nyak di rumah, kita bisa mancing lagi. Kalau begini terus, pikiran kita tenang, nggak stres, nggak ada yang bisa ganggu. Asal abang nggak pindah tempat lagi aja. Cup, kayaknya nggak ada yang bisa mengganggu ketenangan hidup kita hari ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nah, ini utang punya lo apa bukan? Maaf, bukannya saya nggak senang ketemu emak lagi. Bukannya saya nggak mau terima oleh-oleh dari Palimanan. Cuman saya heran, kok emak bawain saya kutang? Ini bukan dari Palimanan. Maaf, bukannya saya nggak mau berterima kasih pada emak. Tapi kalau emak mau ngasih oleh-oleh buat orang lain, sebaiknya kutang ini dicuci dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, emak. Oning kangen banget sama emak. Neng, ini kutang siapa? Emak gimana sih? Bukannya nanyain Oneng dulu ke, Bang Juri dulu ke. Emang emak kagak kangen apa sama anaknya? Ini malah nanyain kutang. Bukannya saya ngarepin, tapi biasanya kalau orang habis pulang kampung bawa oleh-oleh. Maaf, kira-kira kita bakalan dapet nggak ya, Pok Mina? Kalau emak ngasih oleh-oleh ke Pok Mina, ibarat kata tuh kayak orang kejatuhan bulan. Artinya kagak mungkin. Emak nemu kutangnya di mana? Di kamar gue. Oh, berarti ini punya Nyonya Ipah. Dia di sini. Iya, Mak. Dia udah 2 minggu di sini, Mak. Ngapain? Iya, nginep. Kenapa dia nginep di sini? Ya, Oneng kan gak berani ngelarang dia, Mak. Mak, ya Mak jangan marahin Oneng dong. Semenjak adanya Ipa di sini tuh Oneng udah stres, Oneng jadi serba salah. Tapi kan sekarang Emak udah ada di sini, jadi Oneng kagak bakalan stres lagi, ya kan, Neng? Terus kenapa dia suruh nginep di kamar gue? Tidurnya di kamar gue kenapa? Maaf Pak Oneng, bukannya saya takut emak sama Nyak bakal ribut besar. Bukannya saya kecewa nggak dapat oleh-oleh dari emak. Tapi saya mau pulang dulu. Pak, Lu kagak pergi kan? Neng, kejadian begini nih Neng, 10 tahun sekali Neng. Gue terakhir ngeliat waktu tuh tetangga gue berantem pakai bawa-bawa pisau roti segala. Pegang lehernya langsung krak. Darah di mana-mana Neng. Sampai kena baju gue yang baru aja gue beli. Giliran gue minta ganti, orangnya kagak mau ganti. Alasannya sudah mati. Mak, bajunya Nyak Ipah mau diapain? Ini baju mau gue bakar. Terus gue mau usir tuh nenek sihir dari rumah sini. Aneh. Teh Heti. Cek Ipah. Apa enggak? Neng, Neng, bangun Neng. Sebel gue nih kagak jadi berantem Neng. Buruan bangun lah. Bang. Nih ikan dapat dari mancing sini ya? Iya, Pak. Waduh. Kalau ikut perlombaan bisa menang tuh. Tapi kita udah pengen pulang. Maklum deh, izin mancingnya cuma setengah hari. Hadiahnya gede, 300.000. Bang, 300.000 bang. Nih, minum teh manis buatan ayah. Biar seger jadi nggak bete. Gue kagak bete. Ya memang Ece sih nggak bilang bete. Tapi orang kan tahu ngelihat muka Ece tuh udah harut begitu tuh. Siapa bilang gue bete? Nanti deh ayah bawain krem pelembab supaya mukanya nggak kerutan lagi. Itu ya. Kalau gue bener bete, itu gara-gara lu ada di sini. Itu nggak usah bicara begitu. Kita mesti terima apa adanya. Sih nggak apa-apa biar sekamar berdua juga. Maklum kalau sampai Ece ngorok tidurnya. Mau nonton film apa? Jam segini ada film India.
Tuh, kan seger. Minum teh manis buatan ayah, nggak bete lagi kan? Gimana bang? Jadi ikut nggak? Ya jadi, sabar dulu napa? Kan Bang Juri udah janji sama Poneng kalau izin mancingnya cuma setengah hari. Iya Ili, Berarti Bang Juri bohong. bukannya bohong. Kita kan lagi mau usaha lewat mancing. Kalau gitu, Ili juga ikut usaha deh. Ini mau ikut pertandingan juga? Bukan, Ili mau nagih uang sewa pancingan setengah hari lagi. Ili, gini aja. Ili ikut mancing, ya. Ntar Bang Juri yang bayar. Saya bagaimana bang? Lu nyebur aja ke danau, lu berenang. Ntar kan ikan pada datang tuh ke lu. Umpannya pusar lu yang bodong. Saya juga doyan nonton film India, apalagi yang main Shahrukh Khan. Shahrukh Khan tuh mirip sama si Juri deh. Shahrukh Khan? Iya. Shahrukh Khan kagak ada miripnya sama si Bajuri. Iya, memang si Ece bener, tapi kan si orang tuanya. Ya, biar gimana kan si Juri lebih ganteng. Ngomong-ngomong, bosen juga ya nontonnya, ceritanya nggak berubah-ubah. Yang berkumis, bunuh yang ganteng ya, Cek. Emang belum ada sih film India yang nyeritain yang judes ngebunuh yang cerewet. Tapi yang paling saya suka kalau yang ganteng nyanyi sama yang cantik di taman bunga. Aduh, tuh romantis. Ngomong-ngomong, saya nggak bisa lama-lama deh duduk di sini mau ngeberesin rumah. Memangnya kayak Ece udah nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa bilang gua kagak bisa kerja? Ya nggak apa-apa sih, biar semua saya yang kerjain. Saya juga tahu Oce udah tua, kakinya udah nggak kuat. Lu kan di bawah gue 1 tahun. Iya, Oce benar. Tapi kan saya lebih awet muda. Tapi saya ngerti, Cek. Oce itu cepet tua gara-gara ngurusin si Oneng. Si Oneng tuh lali sih, Cek. Bang Juri, Ili dapat lagi nih. Lebih gede dari yang tadi. Kita bakalan menang nih. Iya bang. Ambil dulu. Coba bang lihat. Gede nggak? Boleh aja bang lihat ikannya, tapi jangan tukar tempat nih. Ipah, geseran dikit. Maaf deh, Cek. Saya kalau udah kerja udah nggak ingat apa-apa. Maaf, saya ngeganggu tadi. Bukan tadi, sekarang. Iya. Filmnya romantis ya, kayak yang saya bilang tadi tuh ya. Ipah. Minggir. Katanya lu kagak ada waktu buat nonton TV. Itu bener. Aduh, ceritanya bagus. Tapi pipinya kotor begini, mana enak dilihat. Udah lama ya Cek nggak dibersihin. Ini mah masih kecil, Le. Cepetan ambil tuh keburu jauh. Betul juga apa kata nyaknya Bang Juri. Pasti kalau Bang Juri mancing selalu kehilangan sendal. Ya bener, Le. Biasanya Bang Juri kehilangan sendal kalau Bang Juri kecebur. Tapi kan hari ini Anda nyelem. Iya kan? Bang Juri kehilangan sendal hari ini baru kecebur.
Katanya emak mau ke... Maaf Pak Oneng, maaf Nya Ipah, bukannya saya terganggu, bukannya saya keberatan, tapi emak nggak mau pulang. Maaf, saya jadi pusing. Terus dia bilang gua udah tua, gua udah keriput, gua males, gua nggak bisa ngata-ngatain, kaki gue udah lemes. Nih, dia tinggal bilang gue mati doang, nol yang belum dia sumpahin. Nyesel kan? Abang sih dibilangin nggak percaya. Gue kan penasaran, Cuk. Gue udah lama gak ikut pertandingan. Ya tapi coba lihat hasilnya. Menang kagak, sendal hilang, kecebur lagi. Ntar nih pulang nih, pasti dimarahin Po Oneng gara-gara kagak narik. Abang nggak bakalan diizinin lagi deh. Gue lapar, Cuk. Lapar. Ini ada nih, umpan. Abang habis mancing sampai malam. Enggak. Orang gue pulang narik, ya nggak, Cuk? Bohong, mana duit setorannya? Nih. Lu nggak percaya banget sama laki. Nah, bisa kirain abang pergi mancing sampai malam. Hari ini kagak jadi narik. Ya, narik dong. Lah, itu kok sendalnya baru? Ya jelas aja baru, orang baru beli. Oh iya, Iya kan? Bang, iya. Si ganteng udah pulang mancing. Iya. Tumben sendalnya nggak hilang. Ah, Juli kan udah gede, Nya. Jadi nggak bakal kecebur lagi kayak dulu. Maaf Pak Oneng, bukannya saya jadi orang pengadu, tapi emak masih di rumah saya. Kapan Pak Oneng mau ajak pulang? Iya. Bentar lagi saya jemput ya. Maaf Bang Juli, bukannya saya mau ngetawain, bukannya saya mau ngeledek, saya mau berterima kasih. Kata Sahili nggak bakal dapat ikan gede dan menang dalam pertandingannya kalau Bang Juli nggak kecebur. Cak, sebaiknya kita atur dulu ya tempat tidur kita ya. Gue udah tahu, Ipah. Gue udah pikirin di mana lo mesti tidur. Mak, ini tikernya, Mak. Taruh aja di situ tuh. Tuh, samping ranjang. Mak, emangnya Nya Ipah kagak keberatan apa? Sebenarnya sih gue keberatan, Neng. Bukan, Mak. Apa Oneng bilang? Nya Ipah pasti keberatan. Dia pasti nggak bakalan mau lagi, Mak. Biarin. Bukan begitu, Cek. Saya hargain kebaikan Ece, perhatiin saya sampai buat tempat tidur saya. Tapi saya nggak enak, Cek. Kalau Ece tidur di bawah, saya di atas. Berarti kita atur aja deh, kita tidur sama-sama di atas ranjang ya, Cek ya. Kagak bisa. Tempat tidur gue kagak kuat buat 2 orang. Dan juga gue butuh ruangan sendiri. Oh, Cek, segitu aja ngambek. Biar deh, nanti saya atur dulu ya. Nah, sekarang kita udah punya ruangan sendiri-sendiri.
Jurig. 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 Ada apaan sih, Mak? Lu bangunin dah nih si Jurig. Abang. Abang bangun. Ada apaan sih? Jurig, cepetan bangun. Ada apaan? Cepetan. Noh, nyalun noh, manggil noh. Ada apaan sih? Malam-malam manggil gini. Udah cepetan semua. Mak, nya nggak manggil kok. Nya nggak perlu apa-apa. Nah, sekarang ada apa-apa. Lu harus tidur di sana. Peluk lagi, Mak. Ngapain sih lu tidur di sini? Aduh, soalnya saya kasihan sama anak saya si Juri. Kalau dia tidur dia nggak pulas, besok dia nggak bisa nahan. Makanya saya suruh tidur di tempat tidur saya. Di sini tidur bertiga nggak apa-apa kan? Nyaman. Ngorok lu kecilin, kenapa? Juri, bangun. Apa lagi sih, Mak? Gua mau tidur di sini. Waduh, jadi nggak mau tidur bareng emak. Siapa juga mau tidur sama lu? Jadi tidur di mana? Nah, di tikar. Assalamualaikum. Maaf, Mak. Bukannya saya heran, tapi kok rambut sama pakaian Mak berantakan siang-siang begini. Maaf, bukannya saya curiga, tapi biasanya dulu waktu saya seperti ini, kalau saya habis begituan, waktu itu masih ada suami saya. Tapi maaf, Mak nggak habis begituan kan? Pagi, Cek. Kok mukanya kusem? Ya nggak apa-apa ya, baru bangun tidur sih. Nih, saya bawain krim pelembab yang saya janjiin. Dipakai deh, biar mukanya nggak keriput.
Udah siang ya, Mak? Lu kok bisa sih tidur pulas sama Nya? Kan dia ngorok, berisik. Kayak kodok ngorek. Ya Oneng sih udah biasa, Mak. Biasa. Kan berisik, Oneng. Iya, tapi Nya Ipa entu ngoroknya persis kayak ngoroknya Bang Juri. Ya Oneng malahnya bisa tidur pulas. Anaknya yang paling ganteng. Nyak saja. Nggak mau ngomong sama lu. Ngomong apa sih? Emaknya si Oneng makin berubah aja ya, Juri. Iya, kayaknya sekarang udah mendingan. Apaan mendingan? Malah makin parah, Jur. Nyaknya si Juri ngeganggu gue banget dah. Coba lu bayangin, ya. Gue mau masak, dia mau masak. Gue ke kamar, dia ke kamar. Gue mau tidur, dia mau tidur. Pokoknya gue kagak mau deh kalau dia di sini kelamaan. Gimana ya, Mak ya? Oneng juga nggak bisa ngapa-ngapain, orang dia nyanyi Bang Juri. Neng, lu mesti bisa ngatasin. Kalau kagak, biarin gue pulang lagi ke sana ke kampung ke Palimanan. Gue kagak mau kalau tuh si nyanyi si Juri si mulut nyinyir itu masih ada di sini terus. Oneng nggak sanggup kalau emak pulang kampung lagi. Jangan ya. Makanya lu jelasin dong sama si Juri. Jadi Juri mesti gimana, Nya? Makanya Nyak mesti lebih lama lagi di sini. Biar bisa nemenin emak, biar bisa nasihatin emak. Siapa tahu nanti emak berubah, bisa lebih baik, bisa sabar. Ibu salah kasih makan kali. Enggak, Ili. Kemarin cuma emak doang yang deket-deket si Belang. Ah, masa gara-gara dideketin emak hamster Ili jadi gila.